Ratusan tenaga honorer didampingi oleh advokat Agus Salim sebagai pembela masyarakat. Para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di Kota Palu bertemu dengan Kepala BKD, mencari solusi agar sistem pengangkatan PNS dibuka kembali. Meskipun sudah bertahun-tahun mengabdi, mereka masih berstatus honorer tanpa kenaikan jabatan atau pengakuan sebagai PNS. Kepala BKD Kota Palu berjanji akan mencarikan jalan keluar dan membuka peluang seleksi PNS bagi honorer yang telah lama mengabdi. Para honorer berharap ada kebijakan yang adil berdasarkan kontribusi dan prestasi mereka selama ini. Yang kami hormati koordinator serta seluruh tenaga non-ASN Kota Palu yang sama-sama saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak ini Pak Ketua sudah hadir dalam rangka untuk mencari jalan menuju penyelesaian kita punya tenaga non-ASN. Jadi kemarin kita sudah berkumpul bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi di depan halaman kantor wali kota, dan ini merupakan suatu apresiasi juga buat kami, karena kalau kami tidak didorong oleh tenaga non-ASN, kita susah juga untuk berbuat di pusat, karena kami ini sudah bolak-balik ke sana ini, tetapi solusi yang diberikan oleh Kemenpan nihil. Nah, makanya kami sangat mendorong, cuma ini hanya internal kita saja, teman-teman ASN, pemerintah Kota Palu, mungkin dengan kita seperti ini dalam keadaan tertib, mudah-mudahan bisa mencerminkan untuk semua tenaga non ASN yang ada di Indonesia untuk bisa berjuang. Mudah-mudahan kita ada ruang, ada jalan nanti, mungkin di akhir tahun ini atau di tahun depan. Saya punya keyakinan ini Komio pasti ada jalan keluarnya. Karena kemarin juga sudah sama Pak Wakil Ketua MPR atau DPD ini RI, itu sudah sama Pak Akbar, itu juga sudah disuarakan oleh teman-teman dari tenaga non-ASN. Nah, ini yang kami harapkan. Makanya waktu rapat dengan DPRD kami memberikan saran dan usulan kalau bisa lewat penguatan mereka untuk ke DPR RI Komisi 2. Karena kami Kemenpan RB sudah beberapa kali ke sana, terakhir dengan kita punya perwakilan sama beliau ini. Ya sepertinya itu, sampai kepala daerah juga kita waktu itu juga kurang respon dengan tanggapan mereka. Nah, makanya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya punya saudara-saudara, saya punya adik-adik, mudah-mudahan nanti bisa membawa berkah ini, karena surat kami juga kemarin untuk terkait kepastian ini sudah ke Menpan RB, termasuk ini surat yang kelima, Ketua. Nah, ini juga menjadi nanti menjadi dasar juga nanti untuk membuat tanggapan terkait somasi yang kita berikan kemarin, yang sudah diberikan ke Pemkot. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini sudah selesai dan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Nah, nanti kami serahkan nanti lewat bagian hukum kami, bagian hukum pemerintah Kota Palu kepada Pak Ketua nanti. Mudah-mudahan 1-2 hari ini, karena kami sangat mengharapkan dengan adanya surat tersebut, mudah-mudahan bisa mendorong nanti kita punya tenaga non ASN bisa diakomodir dalam P3K. Apapun nama, ada barangkali P3K atau P3K paruh waktu, terima saja dulu. Yang penting bisa masuk di kategori tersebut. Karena kita punya daerah di seluruh Indonesia ini masih ada juga P3K-nya yang tahap 1-2 yang tidak diakomodir oleh daerah. Karena memang di awalnya itu saya sampaikan kepada kita semua, di awalnya memang dari tahap 1 sampai 2 itu disampaikan oleh pusat, itu dibiayai oleh daerah. Makanya banyak daerah itu yang lalu ini tidak banyak yang
mengusulkan. Saya menyampaikan ini karena bisa Bapak tanya semua seluruh daerah, disampaikan begitu oleh pusat. Jadi pusat ini memang bikin bimbang daerah untuk pengusulan kita punya P3K maupun P3K perluak. Begitu asal muasalnya ini. Tetapi kami saat itu dalam posisi juga yang posisi yang lemah juga waktu mengusul tahap 1-2 itu, kami bernekat untuk mengusulkan apapun yang terjadi. Ternyata kita punya P3K, kalau khusus Kota Palu semua masih menjadi tanggungan dari pusat, kecuali mungkin tambahan-tambahan insidentil mereka punya tunjangan, nah itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk kita punya paruh waktu nanti, untuk paruh waktu, karena ini memang surat resmi yang disampaikan oleh pusat ke daerah, ini menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemerintah daerah masing-masing untuk paruh waktu. Kemudian dalam klausul itu juga disampaikan minimal gajian kami peroleh saat ini sebagai tenaga non ASN minimal seperti itu. Tapi kalau daerah mempunyai kelebihan bisa dinaikkan sesuai ketentuan. Itu gambaran terkait dengan tenaga non ASN yang nanti masuk di paruh waktu. Itu barangkali Pak Ketua. Terima kasih atas kehadirannya kita semua. Kita berdoa bersama-sama ini. Jadi jangan Komio menganggap kami tidak punya kepedulian. Kami sangat punya kepedulian. Kalau mereka buka perpanjangan itu, Komio sudah sudah tahu usul semua. Karena kami kan pada saat itu ada melakukan mapping untuk seluruh tenaga yang masuk di P3K paruh waktu. Coba kami tanya Komio punya pengelola kepegawaian. Itu selama 1 minggu kami melakukan mapping kepada Komio yang masuk di paruh waktu itu. Karena memang dimintakan sedetail mungkin, karena dikhawatirkan kalau tidak dilakukan mapping atau verifikasi data yang bersangkutan, ada biasa yang sudah tidak aktif. Beda kalau yang waktu Komio ikut seleksi P3K. Itu kan lewat akunnya Komio mendaftar. Jadi tidak diverifikasi secara cermat karena dia dalam sistem. Kalau yang paruh waktu kemarin itu sampai detail di seksi mana dia bekerja itu ditelusuri terus. Nah, itu bedanya dengan waktu Komio masuk seleksi tahap 1 dan tahap 2. Yang maksudnya masuk dalam kelompok yang di paruh waktu ini. Itu disuruh verifikasi, istilahnya di mapping. Makanya kami lakukan mapping pada saat itu di akhir-akhir bulan Agustus. Jadi itu gambaran informasi dari kami. Kita berdoa bersama-sama ini. Mudah-mudahan Komio tidak mungkin ini tidak diselesaikan, karena ini kan amanat undang-undang. Ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Jadi kalau mereka putus seperti ini, pasti berarti tak tinggal kita punya tenaga non ASN. Tidak mungkin mereka tidak selesaikan. Mudah-mudahan saya punya maksudnya insting pribadi ini. Mudah-mudahan nanti Komio ini bisa diselesaikan dengan mungkin pengangkatan P3K paruh waktu. Itu kita doakan bersama-sama saja. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat bisa mengakomodir semua daerah ini, karena paruh waktu ini kan semua diberikan kebebasan kepada APBD masing-masing untuk membiayai. Jadi kalau misalnya APBD mampu, harusnya waktu itu Menpan ini diserahkan saja untuk pengusulan sampai sepanjang-panjangnya. Tidak langsung dia potong, langsung diputus sampai tanggal 25 Agustus terakhir. Mana dia punya jaringan waktu itu lagi lalot. Itu saja yang surat mereka itu saya sampaikan sejujurnya sama Komio. Mereka sampaikan tanggal 7 sampai tanggal 20 Agustus ya, gitu. Tetapi tanggal 7 sampai 15 itu tidak terbuka, masih terkunci. Tanggal 7 sampai 15 Agustus. Nanti setelah rapat dengan Kemenpan lewat Zoom, baru terbuka tanggal 16. 16 itu kami lagi puncak-puncaknya menyelesaikan kita punya teman-teman, karena itu amanat juga yang harus disuruh menyelesaikan.
Makanya sebelum selesai tanggal 20 kami mengusul surat untuk minta perpanjangan. Sudah berapa kali satu perpanjangan. Kita hanya maksudnya ceritaan saja, tetapi kami punya niat baik, punya niat karena Pak Wali sampaikan silakan diusulkan mereka itu, kecuali kita punya teman-teman yang tidak pernah mengabdi, yang tidak terima honor dari APBD Kota Palu. Makanya dari 1.250 yang dari BKN untuk data 150 yang masuk data P3K per waktu itu setelah kami mapping tinggal 998. Jadi yang lainnya itu Pak, ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian ada kita punya teman-teman yang dari luar karena diatur oleh Kemendikbud yang BPG. Nah itu mereka tidak pernah mengabdi di Kota Palu, tidak pernah mengabdi di Kota Palu dan tidak diberikan honor. Nah itu yang sementara kita pending dulu karena kita tidak punya kemampuan keuangan daerah, sehingga disampaikan Pak Wali atau pimpinan dari Kota Palu, mana yang pernah honor di Kota Palu itu yang kita usulkan nanti untuk paruh waktu. Jadi itu barangkali sekedar informasi Pak Ketua. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan tetap berdoa semoga semua nanti bisa terselesaikan. Karena bukan kami daerah yang menentukan ini, tapi dari pusat. Makanya kita dorong harus lewat DPR RI atau lewat kita punya petinggi-petinggi yang ada di pusat. Itu barangkali Pak Ketua. Sekali lagi kami mohon maaf dan sekali lagi kami sampaikan bahwa jawaban yang diharapkan terkait somasi kemarin insya Allah mungkin 1-2 hari ini dan sudah disiapkan oleh bagian hukum tadi untuk disampaikan ke Ketua. 2 hari Pak, ini kan Rabu, iya. pastikan aja Pak, Jumat apa? Jumat. Coba nanti kita mungkin bisa Bapak. Jangan sampai minggu depan, Pak. Iya, insya Allah. Beda sekali waktunya orang ini kasihan. Orang ini kasihan, Pak. 19 hari lagi waktunya kita ini, Pak. Iya. Kalau bilang sabar, orang ini sudah sabar sekali. Betul. Masih bersemangat. Saya tanya juga, karena bukan kami yang bagian hukum yang secara kajian hukum mereka yang menanggapi itu supaya nanti dia punya jawaban itu kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau Pak Ketua minta informasi kira-kira bisa selesai tanggapannya hari ini atau besok. Mari di sini Ini. Dapat di mana? Masih di lobi situ. Oh, dapat. Iyo. Tidak ku antar terus kemana. Baik, terima kasih. Bismillah. Sudah belum? Tidak. Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BKD Kota Palu, senior saya. Yang saya hormati kuasa hukum juga senior saya, Pak Agus, dan yang mewakili dari koordinator atau aliansi ya P3K yang sempat hadir di sini. Terkait, saya langsung saja ya, karena kalau tanya banyak belum mulai tidak bagus.
terkait dengan surat penyampaian atau somasi yang ditujukan kepada pemerintah Kota Palu, khususnya Bapak Wali Kota, itu sudah disampaikan kepada kami bagian hukum pemerintah Kota Palu, dan somasi itu sudah kami rencanakan akan kami lakukan jawaban atas somasi tersebut. Besok kami akan rapat terkait dengan jawaban somasi tersebut. Setelah selesai dalam jawaban itu akan kami sampaikan kembali kepada kuasa hukumnya. Ini senior saya sedang kanan ini untuk menjawab apa yang diminta dalam somasi tersebut, karena itu adalah peringatan hukum. Nah, nanti jawaban kami itu yang akan menjadi pertimbangan hukum. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan itu kami sudah pelajari apa yang disampaikan dan harapan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dijawab juga sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya jawab singkat saja, karena kalau tanya panjang juga Bapak Ibu, apa jawabannya somasi? Somasi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan nanti akan secara pemerintah. Mungkin itu saja Pak Kepala BKD. Saya tidak menjawab tentang apa muatan somasi, substansi dan materi somasi, karena ini nanti jawabannya itu nanti tertulis yang akan disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang perlu didiskusikan lagi, dibicarakan. Nah, kalau hanya somasi yang dibicarakan itu hanya peringatan hukum dari sahabat saya untuk kabak hukum. Kami biasa itu. Iya. Mudah-mudahan besok kami. Besok Pak. Oke, alhamdulillah besok kami tunggu Pak. Iya. Insya Allah selesai itu kami rencanakan jam 10 pertemuannya akan melibatkan, karena juga kabak hukum harus memberikan mendapatkan pertimbangan dari kepala BKD, inspektorat, karena itu harus, karena tidak mungkin kabak hukum menjawab sendiri, kan? Karena harus meminta hal-hal berkaitan mekanisme, prosedur dan lain-lainnya. Nah, kami mengundang nanti, saya sudah sampaikan kepala BKD untuk nanti kami undang secara lisan untuk menjawab somasi dari kuasa hukum dari Bapak Ibu. Begitu juga dari inspektorat. Karena jawaban itu kan tidak boleh jawaban yang hanya dari kabak hukum saja, karena memberikan beberapa pertimbangan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala BKD. Mungkin itu saja. Bagus. Ya, besok mudah-mudahan cepat selesai. Ya, mungkin itu saja. Pak Ketua ada titipan Pak. Saya sudah disini, saya sudah paham. Bukan di sini, cuma Bapak. Mungkin itu saja, ya. Jadi beliau sampaikan, coba jawaban naratif dari argumentasi yang somasi itu mendukung langkah-langkah dari P3K. Oke, saya paham itu. Saya paham jawabannya. Ya. Mungkin itu saja Pak. Saya kembalikan dulu kepada pimpinan atau langsung kepada Pak Ketua, silakan Pak. Terima kasih nih Pak. Alhamdulillah. Jadi prinsip somasi sebenarnya adalah bukan memprotes atau izin Pak, bukan Pak BKD, bukan berarti kami itu dalam rangka versus perlawanan, bukan. Kami hanya untuk dukungan, karena sebenarnya berada memang di pusat. Upaya-upaya itu kami menempuh semua agar mau menyelamatkan klien saya. Lain tidak daripada itu. Kalau misalnya hari ini ada keputusan sama Bapak, saya yakin pasti Bapak sudah putuskan. Cuma ini kan Menpan ini, dan ternyata seluruh Indonesia Pak. Masalah apa? Bukan sistem bukan tutup itu Pak, yang harusnya Bapak usahakan akhirnya dia tutup, ada persoalan jaringan, signalnya tidak bagus. Ini kan berakibat fatal kepada nasib orang Pak. Nah, konsekuensi hukumnya pasti ada, tapi kalau masih ada jalan yang bisa kita saling menguatkan, kenapa tidak? Sehingga insya Allah bahkan kami mau ini mereka ada NIPA, insya Allah harus perjuangannya ke NIPA, karena mengabdinya sudah aja ada di atas 5 tahun, ada 7 tahun, gaji kecil, itu juga
orang mana? Saya tidak mau dipersetan sama mereka. Kalau ada yang abal-abal pegawai, saya tidak mau di situ. Karena jangan cari kesempatan di antara kepentingan orang yang butuh haknya. Ini penting sekali buat kita, Pak, untuk ke depan bagi kita di kota, di Provinsi Sulawesi. Mungkin seperti itu posisi saya, Pak. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu, silakan. Baik. Tarik. Belum azan, nanti sampai belum dengar. Kalau azan kita berhenti ya. Iya. Sampai azan kita bicara ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta penjelasan lagi dari Kepala BKD terkait penjelasannya Bapak tadi. Begini Pak, saya salah satu perwakilan aliansi pada waktu itu kita ke Jakarta. Kalau tidak salah, pernyataan staf pada waktu itu yang Menpan bahwa pada bulan Agustus mereka sudah up secara terus menerus untuk mengusulkan Perwaktu, tetapi daerah Kota Palu tidak mengusulkan. Iya. Tetapi BKD sebagai dinas terkait untuk mengusulkan, tapi tidak mengusulkan. Seperti itu. Jadi begini Pak, sedangkan Bapak masih berusaha untuk memediasi kami ke Menpan melalui DPR RI, sedangkan Komisi B dengan C sudah memediasi melalui Longki Janggola, tapi itu tidak terini juga. Artinya begini Pak, kita sebenarnya pada waktu itu kita sudah selesai pertemuan dengan Menpan, saya sudah berdiskusi dengan ketua. Sebenarnya salah satu langkah lagi yang harus kita tempuh, bagaimana caranya kita mendesak Menpan untuk membuka portal tersebut. Kan sudah ditutup portal untuk pengisian DRH. Saya bilang kita langsung ke presidenan, karena cuma presiden yang bisa mendesak Menpan. Betul. Iya. Jadi Pak, terkait Bapak bilang sudah tinggal 21 hari, 31 Desember aturan dari Menpan sudah tidak ada honorer. Oke, katakanlah dikembalikan lagi ke daerah. Daerah akan memberikan kebijakan. Tetapi pada waktu itu pernyataan Pak Wali Kota, kebijakan itu yang itu kembali lagi outsourcing. Nah, kita tidak mau terima outsourcing tersebut. Karena itu merugikan honor yang sudah lama mengabdi. Tidak ada artinya tidak ada gunanya kamu mengabdi. Betul. Sementara Tidak ada. Sementara orang siluman yang tidak pernah honor sampai ke penuh waktu. Betul. Kenapa pada waktu input dari setiap OPD harus diminta lagi surat keterangan aktif? Kenapa pada waktu pengangkatan yang siluman tidak ada keterangan aktif? Kenapa harus kami lagi yang diminta surat keterangan aktif? Cuma untuk menunggu input tersebut dari OPD, setiap OPD bahwa minta surat keterangan aktif dari setiap kepala OPD kalau tidak salah, kalau kami kepala sekolah. Padahal kami benar-benar menghonor Pak, benar-benar mengabdi. Itu. Jadi begini Pak, bentuk tanggung jawab daerah terkait ini BKD itu bagaimana? 31 Desember sudah tidak ada honor dan sudah tidak ada P3K. Kalau tidak salah tahun depan ada CPNS dan P3K, tapi umum. Kita mau ini lagi Face to face sama dengan umum. Tentu yang orang yang tidak pernah honor kita mau ini lagi. Lawan lagi. Itu bagaimana Pak? Nasibnya orang ini yang sudah 20-30 tahun honor mau mediasi lagi ke DPR RI. Janggola, Longki Janggola sudah Pak, sudah bermediasi ke Menpan. Itu bersama Komisi B dengan C, tidak ada. Kalau tidak salah pada waktu itu Alfred Ceniago ya satu. Iya. Ibu Ratna. Itu Ibu Ratna, iya. Itu yang bawa Longki Janggola DPR RI. Sedangkan Bapak tadi langkah yang Bapak tempuh masih mau ke DPR, tapi DPR RI tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami kemarin kami sudah ke Komnas HAM, kami minta memfasilitasi kami untuk ke Jakarta untuk ketemu staf kepresidenan untuk mendesak Menpan ini 21 hari, 20 lagi kalau tidak salah 20 hari. 31 Desember
Tanggal 31 Desember pukul 23.59 tidak ada lagi honorer. P3K tidak ada. Outsourcing. Kembalikan ke daerah. Tapi Pak Wali Kota bilang tentunya outsourcing. Kita tidak mau. Outsourcing itu pasti Bapak sudah lalu diminta untuk menyurat lagi bagaimana aturan outsourcing ke Menpan. Pada waktu itu saya bertanya, saya kan guru. Aturan outsourcing bahwa melakukan pekerjaan di luar ASN. Tidak mungkin saya menyapu, saya guru. Tetapi Pak, kalau outsourcing kita tidak dikatakan guru. Iya betul. Itu contoh outsourcing aturannya. Berarti kalaupun memang outsourcing, mohon maaf kita tidak terima outsourcing. Tapi kalaupun maksudnya ini kembalikan ke daerah. 31 ini Pak, kalau menurut saya tidak akan berhasil kalau daerah juga tidak menempuh itu. Maksudnya bantu kita untuk ke staf kepresidenan. Karena cuma presiden yang bisa mendesak Menpan RB untuk membuka portal tersebut. Betul. Karena tinggal kebijakan menteri. Itu Pak, itu tadi yang saya ingin. Artinya Bapak masih menempuh langkah ke DPR, tapi DPR ini sudah mencoba. Oke, maaf ya. Iya. Kalau kita mengulangi, kita sekarang jangan mengulangi yang masa-masa lalu lagi. Kita sekarang ini mau berjuang bagaimana ini bisa. Iya Pak. Mengenai DPR RI itu dari saya itu. Saya yang sampaikan ke DPRD. Sebelum mereka ke DPR RI itu saya yang Azan. Ya. Jadi terus jangan lagi kita yang Ada pemikiran yang terakhir untuk ke presiden itu. Asal ya. Dan lagi mengungkit Pak. KB, saya mengingat persis statement hukum DP di DPD Kota Palu yang paling memuaskan jawaban kepada saya pada saat itu adalah jawaban Bapak jika mengacu pada SK kolektif untuk mengetahui siluman yang ada di Kota Palu ini adalah SK kolektif tahun 2024. Tapi itu tidak di BKD tidak mengacu ke sana. Saya tidak tahu alasan apa. Sebelum lanjut, saya jawab saja supaya tidak lupa saya. Siap. Mengenai kami ikut seleksi kemarin, tahap 1-2, itu persyaratannya kan SK apa? SK kepala instansi atau kepala OPD? SK kepala OPD dan semua, dan SK tahun 2024 itu ada ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. SK semua berlaku, SK kepala OPD berlaku, kepala daerah berlaku, kan tidak dibatasi. Kami kan tidak bisa memverifikasi itu karena kami kan diberikan akun, kami yang langsung melamar lewat akun ke BKN. Jadi kami setelah masuk ke BKN, ke portal BKN menyampaikan verifikasi itu sesuai hanya dengan persyaratan. Yang tahu persis asli atau apa itu dari OPD masing-masing. Jadi begini ya. Jadi kalau jangan karena itu kan lewat masing-masing akun masing-masing. Jadi jangan lagi kita mau ulang yang sama. Karena kami tidak punya kewenangan untuk memverifikasi secara yang asli atau apa. Karena kami kan lewat akun ke aplikasinya BKN. Oke? Baik. Ya, Pak izin Pak, Kepala BKD. Ini kalau kita diskusi nih, sama dengan kejadian lagi, 3 jam lagi kita akan duduk di sini. Ya, kalau kita diskusi, artinya penyampaian Bapak Ibu sudah begitu panjang, sudah diikutkan lagi ke Menpan RB, sudah mengetahui, sudah sangat jelas, tidak ada yang tidak jelas. Nah sekarang Bapak Ibu mau mencari solusi alternatif untuk Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Ibu, sudah dilakukan langkah hukum berupa somasi kepada pemerintah Kota Palu. Saya sampaikan somasinya sudah ada di tangan Kabak Hukum, akan nanti mengundang para OPD yang terlibat dalam hal proses mekanisme terkait dengan ini. Saya kan tidak bisa menjawab, saya akan minta hal-hal yang terkait dengan mekanisme yang telah dilakukan oleh BKD, oleh Inspektorat itu menjawab. Nah, apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sebenarnya itu sama dengan harapan dari kuasa bantuan hukum. Artinya Bapak Ibu ini kalau memang masih ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan itu melalui proses mekanisme hukum. Karena jalannya Bapak Ibu melalui
administrasi itu sudah selesai. Karena Bapak Ibu sudah ketemu Menpan, sudah mendapat penjelasan dari Menpan, sudah juga ke DPR dengan perwakilan DPR Kota Palu, sudah juga mendapat jawaban. Sekarang sisa yang disampaikan oleh kuasa hukum, langkah hukumnya. Nah, langkah hukum ini harus berdasarkan regulasi aturan yang ada. Beliau akan mencoba melakukan upaya hukum. Melakukan upaya hukum itu berupa gugatan terhadap Menpan terkait tadi kota atau plot yang telah ditutup tadi, untuk kiranya kalau amar putusan mengatakan itu dibuka kembali maka harus dibuka kan? Walaupun dia sudah lewat, putusan itu adalah suatu kekuatan hukum yang sangat jelas di negeri kita ini. Nah, terkait dengan batas waktu itu hanya batas waktu. Tetapi kalau putusan awal sudah mengatakan bahwa untuk Menpan terkait dengan ini untuk dapat membuka karena ada hal-hal yang tidak dilakukan Menpan dalam hal menutup slot portal tadi itu menjadi suatu persoalan hukum. Nah, itu yang akan diuji oleh kuasa hukum ini. Maka dia minta kalau bisa pemerintah Kota Palu mendukung juga, kan? Nah, mendukung dari persoalan hukum tersebut. Ya, kalau saya punya saudara ini, saya punya senior ini, pasti dia tahu. Nah, makanya kita jawab dulu somasinya, baru nanti diambil langkah hukum oleh kuasa hukum kita. Pemerintah akan juga nanti men-support untuk itu. Karena ini menyangkut semua keinginan Bapak itu bisa terangkat dalam P3K ini, karena memang hanya satu diberikan alternatif dan teman-teman sudah tahu outsourcing kan, itu jawaban dari teman-teman waktu melakukan komunikasi di Menpan RB. Tidak, karena di tanggal 31 Desember tidak ada lagi pengangkatan, artinya tentang pembukaan slot tadi itu tidak ada lagi. Makanya berikan dulu, kami akan sampaikan jawaban kepada kuasa hukum. Kuasa hukum akan menyiapkan gugatan, karena gugatannya di Jakarta ini, Pak. Iya, lokus deliknya itu ada di Jakarta, kan? Makanya nanti beliau ini nanti akan bersidang di Jakarta karena ada di Menpan RI. Nah, tapi kalau kita lihat nanti lokusnya apakah bisa kita tarik di PN, karena kerugian akibat ini kan ada di masyarakat di Kota Palu. Nanti kita lihat nanti lokusnya nanti apakah bisa diterima di pengadilan negeri kita atau memang harus ini mau menguji di mana, Pak? Oh, PT-UN. Oke, nanti kita lihat karena perbuatan administrasinya nanti kita lihat, karena ini kalau bicara PT-UN iya, makanya kita lihat ya kan nanti hukum administrasinya bagaimana nanti ya terkait dengan ini. Mungkin itu saja, karena kalau diskusi kita ini, Pak, makanya saya sangat yakin percaya karena Bapak Ibu sudah diwakili oleh kuasa hukum, berikan kepercayaan kepada beliau dan doakan mudah-mudahan kita semua berhasil dalam perjuangan ini. Mungkin itu saja, karena kalau kita berdebat Bapak Ibu sampaikan ini itu hanya berulang-ulang. Kan? Iya. Insya Allah. Artinya saya kumpul jam 10 mereka ini. Paling buat konsep palingnya 3 jam lah. Kan? 3 jam. Nanti setelah itu selesai jawaban somasi itu ditantangani oleh pimpinan, nanti kami akan telepon Pak Agus untuk menyampaikan itu ke hasil dari jawaban somasi. Itu jawaban somasi yang terkait dengan permohonan 4 poin tidak salah yang ada di dalam somasi. Mungkin itu Bapak Ibu ya, karena kalau kita diskusi ini saya lihat hanya kita akan mengulangi suatu dan membuat satu hal-hal yang tidak menyenangkan satu sama lain. Mari kita lebih positif saja, lebih kita berdoa saja, mudah-mudahan semua bisa kita bantu dalam hal menyelesaikan persoalan ini. Ya, Bapak Ibu, ya saya mohon maaf ini, saya hanya bisa membantu nanti dan mendoakan. Tapi kalau memang beliau ini membantu dalam memanggil kuasa hukum pemerintah terlibat di dalam, maka kami akan jadi tim. Ya, akan jadi tim.
Nah, Kabak Hukum adalah bagian dari tim karena beliau senior saya, jadi saya ada anak buahnya beliau kan. Nah, jadi kalau ya nanti kita ujilah, karena menguji itu tentang suatu dalil yang saya mohonkan, karena itu argumen otak yang dipakai. Kalau ya, Rocky bilang cara berpikir yang akan kita gunakan, bukan keinginan yang kita gunakan, cara berpikir. Jadi otak kita akan kita uji di sana dengan mereka-mereka yang menyusun regulasi tersebut. Karena yang kita uji adalah regulasi itu, kan? Tentang kebijakan administrasi yang menyebabkan adanya suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi Bapak Ibu. Berarti izin Pak, Iya. berarti ditambahkan daripada izin Pak, sekiranya diterima dalam tuntutan kami di somasi itu kan sebenarnya dia gradual. Kami minta ada jawaban tambahan dukungan bahwa portal itu sekiranya Pemkot mendukung untuk dilakukannya. Seperti itu aja Pak. Karena cuma itu adalah salah satunya. Ke Jakarta itu juga mau dilobi disuruh buka itu. Beliau sudah jawab, beliau terus saja jawab somasinya, beliau sudah jawab sendiri somasi. Iya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya akan jawab besok ya. Nanti jam ya. Ya. Kalau kita supaya kami tidak bukan apakah nama kami di 990 bisa nama itu di share juga ke pengacara kami supaya kami juga melihat itu pertama. Yang kedua, kalau bisa di share juga hasil usaha mulai dari pertama dulu sampai kelima tadi itu sudah pengacara supaya itu dasar kami menyampaikan ke teman-teman bahwa kita ini bukan tinggal diam, tapi mereka berusaha sekeras mungkin, tetapi hasilnya kita masih sama-sama menunggu. Terima kasih deh. Ya. Terima kasih atas ini informasi-informasi yang terbaik terkait dengan nama-nama yang masuk dalam kategori P3K paruh waktu. Jadi kami tidak bisa membuka secara terbuka karena data ini kan yang dari BKN, bukan yang dari kami. Kami tidak ada kewenangan menambah atau mengurangi. Kami tidak punya kewenangan, dan kami tidak berani. Dari data yang Komio lalu ikut seleksi, kemudian tidak terakomodir di tahap 1-2, itu yang masuk dalam data BKN, itu yang dikirimkan ke kami. Tapi itu bukan fisik, itu dalam sistem. Yang juga. Jadi nama itu kami punya nama resmi. Jadi kalau misalnya kami manipulasi di sini, kami cek di BKN karena itu data dari BKN. Kami cek di sana karena itu ada di sistem BKN. Tidak usah Komio ragu-ragu. Yang penting Komio memang Komio ikut kemarin tes seleksi, pasti ada nama itu situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, kecuali yang tidak bahonor di Pemkot Palu. Jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Yang pertama, kemudian yang kedua tadi terkait dengan berkas-berkas yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kota Palu. Nanti kan ada sudah sama bagian hukum ini, kami sudah serahkan semua. Kalau mau dikopi nanti ada sama beliau. Dan itu surat bukan yang dibuat-buat karena dia masuk di aplikasi Sri Kandi. Jadi kalau misalnya hari ini kita tanda tangan, itu langsung orang OPD lain bisa membuka. Kalau misalnya di mana bekerja, kami buka saja kami punya surat itu, ada itu. Tidak bisa disembunyi-sembunyi sekarang, kecuali mungkin pakai manual. Nah itu mungkin orang bilang bisa disiasati. Tapi kalau pakai Sri Kandi, misalnya tanggal 9 Agustus kami menyurat tahun lalu, tahun ini 9 Agustus, kami buka ada itu di kami di OPD-nya kami. Semua bisa orang akses. Itu yang Sri Kandi. Makanya kami resmi untuk surat menyurat. Tidak ada pakai mau di-stel karena ada kami punya tuntutan atau kami mungkin mau siasat tidak. Pokoknya kami bersih, berniat. Pokoknya kita berniat baik-baik semua sekarang berdoa. Semoga kami seperti yang sudah diperjuangkan kita punya lembaga bantuan hukum melalui Pak Ketua, mudah-mudahan ini bisa terakomodir. Amin. Karena saya sebenarnya kan tidak enak ngomong sama Komio mau kembali lagi ke dulu. Saya semua yang sampaikan ke DPRD minta perjuangan ke sana karena kami sudah buntu untuk ke Menpan, kami lewat sana. Malah kami bilang kalau ada yang pimpinan
di pusat orang sini kami pergi kunjungi, minta penguatan. Kita harus lewat jalur-jalur begitu semua. Tidak bisa kita mengharapkan Pemko atau Pemprov, tetap harus lewat kita punya petinggi-petinggi di pusat. Itu informasi barangkali dari kami. Mari kita sama-sama berdoa, tetap berjuang karena mendukung apa yang kami lakukan saat ini. Ini harapan kami juga. Iya. Data yang diminta dari setiap OPD untuk honor aktif itu bagaimana? Honor aktif. Iya, setiap OPD kan dimintakan untuk honor aktif. Itu apa? Untuk apa ya? Itu Untuk untuk mapping setiap atau OPD itu yang katanya apa? untuk dibawa ke BKD. Yang kapan itu? diusulkan. Waktu pengusulan. Bulan apa itu? Bulan apa? Kalau tidak salah kita waktu diminta Agustus September. Yang mapping. Ya katanya honor aktif, kata ini untuk pengusulan paruwak. Iya. Tidak ada pengusulan paruh waktu. Tidak ada Ya? pengusulan Bapak Ibu. Semua itu data dari pusat, dari BKN. Data yang ada di BKN dengan dinas. Tapi ada pernyataan Menpan Kota Palu tidak mengusulkan. Jadi gini, Nanti tidak usah saya jelaskan lagi. Ya? Iya. saya baru tahu ada BKN, ada mereka. Jadi ya, soal formasi ini itu pusat. Dari pusat langsung itu. Toh, soal kewenangan ini yang kita ini soal di BKN ini dengan yang di sini ini ada yang ini. Nah tapi intinya kita sudah dapat temuan, kita harus suruh buka itu apa namanya tadi terus apa namanya slot itu harus dibuka, nama ibu harus dilegalkan, harus diakui, diakomodir. Ini yang sekarang kita sudah dapat kesepakatan dengan pihak Pemkot. Sehingga itu jadi pegangan kita. Nah kalau kita bawa ke pengadilan nanti gugatan saya ke sebagai kuasa hukumnya ibu, bapak, honorer, ke Menpan itu jelas. Kan Pak waktu kita itu RDP kan ada BKN regional mengeluarkan itu pengumuman bahwa ada setiap daerah pengusulan per waktu. Sebelum lanjut ibu, tadi dibilang kepala BKD ada gangguan signal. Menurut mereka, kita tidak masuk di teknis lagi. Ini sudah lewat, sudah jadi bubur ini barang. Oke? Posisi kita benar, korban daripada skema itu. Nah, pernyataan saya kemarin nanti begitu kan. Sekarang kita lobby mereka dan mereka akui dan mereka mau ikuti. Supaya somasi kita terjawab itu pegangan dasar hukum kita. Ya. Jadi kan ketika ke pusat insya Allah tidak halangan, ibu, sehingga tidak halangan kita ke pusat, bahwa kita bukan berhadapan sama mereka secara hukum, tapi berhadapan kepada Menpan, mengakibatkan posisi mereka begini. Kesalahan mereka ada, tetapi tidak prinsip. Kenapa tidak prinsip? Karena kedudukan ibu dengan Bapak satu ada BKN dengan posisi daripada SK OPD masing-masing. Ini kan banyak nih. Kita tidak masuk situ, Bu. Poin kita adalah nanti semua kita dia diskusikan. Terima kasih. Kita sudah dapat dukungan, dijawab somasi kita. Itu pegangan kita. Nah, kalau di pengadilan, kami juga berharap Pak, izin Pak, kalau bisa lihat dari Pemkot bagian daripada kami, atau minimal melemahkanlah posisi Menpan ini. Cuma itu saja mau mengajak mereka ini. Hukum itu bukan harga mati, karena yang menjalankan itu adalah manusia. Kita tinggal lihat sudut yang mana kita sama pandangan, di sudut mana posisi kita berada keberadaannya. Oke? Semua sudah pada tahu, media sudah muat. Ibu adalah korban daripada tools tadi itu. Nah itu. Adapun masalah-masalah itu sudah pasti ada masalah sudah dari kemarin kita diskusi dan kita protes kan? Setuju? Ya, kita butuh jawaban somasi. Kekurangan soal jawaban somasi, langkah hukum dari mana kita diskusikan untuk kita susuli draft gugatan. Ini bersama gugat melapor untuk menjaga tanggal batas waktu 31 Desember, sembari ke Jakarta untuk lobby. Jadi dua nanti kita jalan. Ya, silakan. Kasih masuk, tapi jangan masuk di apa lagi di masalah-masalah yang itu masalahnya Pak. Ya, kita kan jalan keluarnya. Oke? Begini Bu. Saya bilang kalau kita diskusi ini nanti agak. Yang pertama coba pahami dulu bahasanya kepala BKD. Bapak Ibu ini kan kemarin sudah
mengikuti seleksi dan sudah tercatat sebenarnya terdata di BKN, di Menpan ya. Ini jumlahnya tadi baru saya dengar 998. Itu data sudah yang terkunci itu di Menpan. Hanya waktu data ini semua yang harus diinput ulang di slot itu tidak terinput. Sebenarnya data ibu sudah ada karena Bapak Ibu ini kan ikut seleksi. Intinya hanya persoalan begini. Sebenarnya kalau bicara sistem, ini yang Pak Agus menguji. Bicara sistem berarti tidak perlu lagi ada daftar yang tadi sudah uji dimasukkan ulang ke dalam. Tidak perlu, karena ini bisa dianggap bahwa Bapak Ibu sudah dalam sistem yang sudah dilakukan seleksi, tetapi belum ada beberapa nilai kriteria yang belum bisa mendukung untuk dijadikan P3K. Kalau kita menguji itu, Bapak Ibu punya data tidak hilang, maka tadi Kepala BKD, kalau saya lihat ya, Kepala BKD tadi, lihat saja di dalam sistem, Bapak Ibu punya nama ada. Hanya yang kita persoalkan slot tadi itu, ya slot yang sebenarnya harus dimasukkan lagi data 998. Sebenarnya kalau saya tidak perlu, karena data Bapak Ibu sudah ada. Untuk apa mau dimasukkan lagi di slot? Karena data Bapak Ibu sudah ada ini 998 yang tadinya sudah mengikuti seleksi. Bapak Ibu sudah ikut ujian kan? Tetapi waktu diumumkan tidak masuk dari beberapa orang yang memenuhi kriteria. Dialihkanlah ke paruh waktu. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Tapi data Bapak Ibu itu sebenarnya tidak hilang. Sebenarnya ini yang harus dipahami. Kalau sistem yang akan digugat oleh nanti kuasa hukum Bapak Ibu, ini yang dia minta. Kenapa waktu itu harus dibuka lagi slot untuk dimasukkan dalam persidangan ini orang yang sudah terdaftar tetapi tidak perlu lagi dimasukkan dalam slot. Ini sudah masuk data Bapak Ibu. Kenapa lagi mau dimasukkan? Kenapa memasukkan ulang? Coba sistem yang itu berarti itulah diuji. Kenapa? Makanya saya tanya mana regulasinya? Apa bunyi regulasinya? Udah kalau regulasinya nanti yang regulasinya kita uji. Kan? Terkadang itu, makanya saya bilang kita kalau berdebat sini, kita ini yang saya di sini bukan Menpan, ya. Yang ini kuncinya ada di Menpan, ya. Tadi disampaikan kuncinya ada di Menpan. Bapak Ibu nanti apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu itu yang akan menjadi kuasa hukum akan suarakan ke Menpan melalui gugatan yang beliau siapkan. Jadi gugatan ini bukan lagi kita berdebat di sini. Kalau kita ini berdebat di sana tidak ujungnya. Makanya nanti berikan suatu hal kepercayaan kepada kuasa hukum. Beliau akan menjadi hal yang menyampaikan aspirasi Bapak Ibu melalui gugatan kepada Menpan, supaya Menpan yang tahu bahwa kita akan menarasikan bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah ada dalam database. Kenapa harus dimasukkan dalam slot yang ditutup baru dihilangkan dalam database Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu sudah mengikuti itu sudahlah bagian dari yang perlu diangkat kembali. Itu namanya sistem. Kan? Itu sistem, Bu. Makanya saya tidak mengajarkan senior saya tentang membuat dalil-dalil. Beliau, kami bisa itu membuat suatu hal, kami sudah baca. Oh, ini ujungnya ke sana. Begini Pak, Ya. pernyataan Kepala BKN. Pernyataan Ibu itu tidak lagi di situ. Itu penjelasan Ibu waktu Ibu ke BKN. Sekarang akan diuji penjelasan penjelasan BKN itu melalui hukum. Bukan lagi di penjelasan itu, bukan di titik itu penjelasan. Kepala BKN bilang begini, akan tidak diangkat per 31 Desember 2025. Semua akan menjadi outsourcing. Begitu pernyataannya kan Bu ya? Bagaimana pernyataan? Pernyataannya pada waktu ini mengenai pengusulan paruh waktu Pak. Setiap daerah diminta untuk mengusulkan paruh waktu. Itu saya Ibu. Iya, saya bilang kan Ibu. Setiap daerah yang mengusulkan, bukan BKN yang menyiapkan. Iya, saya sampaikan begini. Itu data semua disebar. Saya sampaikan Ibu begini, Pak Bu. Semua masuk di paruh waktu untuk mendaftar. Saya tanya Ibu waktu itu, waktu ikut ujian,
Ibu sudah terdaftar belum di PKN? Itu yang dibikin dalilnya di sini. Itu lagi bukan dalilnya, gugatannya kita, Bu. Dalil itu bukan lagi perlu dibuka slot atau tidak. Dalil itu yang akan dia minta. Karena nama ibu sudah ada di Karena nama ibu sudah ada di BKN. Kenapa harus dibikinkan slot lagi untuk dimasukkan itu yang dia ajukan di sini. Kalau menurut saya, kalau seumpama diajukan ke Menpan, bahasanya Menpan, kami sudah bukan ke Menpan, Bu, ke pengadilan. Jadi begini, menguji sesuatu. Jadi begini, Bu, sudah selesai di Menpan itu dia tolak, dia tetap berkeras kepada Kepmennya dia kan? karena tidak mengusulkan. Bukan, sudah lewat, sudah menjadi umur. Jadi itulah. Jadi begini, Bu, ini konstruksi hukum berbeda dengan argumentasi ibu. Ibu menggunakan argumentasi Menpan, ya. Jadi Menpan begini, setelah itu tidak bisa dimasukkan, maka Bapak Ibu nanti karena slot sudah dibuka, Bapak Ibu tidak masukkan, Bapak Ibu tidak bisa masuk karena slotnya sudah dikunci, kan begitu, ya. Sekarang membuka slot itu Menpan sudah tidak mau, maka beliau ini akan mendalilkan Bapak Ibu ini sudah ikut seleksi dan sudah tercatat di BKN, kan? Dan waktu dicatat di BKN itu Bapak Ibu dikategorikan paruh waktu. Paruh waktu ini lagi disuruh masuk lagi ke dalam slot, sebenarnya tidak perlu dalam sistem. Makanya itu yang dia dalilkan. Dia mengatakan nanti beliau yang susun bahwa kalau sudah ada di BKN dan ini dinyatakan belum memenuhi syarat, ini kan sisa bagaimana nanti memenuhi syarat setelah nanti dilakukan mekanisme sesuai dengan apa yang jadi tidak perlu lagi ada slot kedua. Begini Pak Karo, kenapa BKN memberi tafsir seperti begitu? Tidak diusulkan oleh BKD. Dasar hukumnya apa? Dok? Begini Pak, terkait paruh waktu, itu BKN buka untuk setiap daerah harus mengusulkan paruh waktu. Sebelum Ibu lanjut, Ibu punya nama di database kan? Iya. Kenapa jawaban itu dipertanyakan? BKN kan? Karena begini Pak. Nah, Ibu sudah di database. Iya. Pada waktu kita di Menpan. Ibu jangan bela BKN. Saya bicara, Ibu ada database. Iya. Sekarang sudah dijelaskan karo hukum. Kenapa mau dimasukkan lagi kepada slot? Padahal sudah ada nama. Itu siapa yang kasih masuk? Ini Pak, kan kalau ini mohon maaf ini Pak. Skema pengangkatan kan kita harus mengisi SSC ASN, artinya pengisian DRH. Pada waktu itu Menpan memberikan kesempatan untuk setiap daerah untuk mengusulkan paruh waktu. Iya. Satu-satu, supaya saya mengerti di Pak. Jadi Saya tidak mau buat NO. waktu kami ke Menpan, pernyataan Menpan kami sudah up sampai 3 kali, tapi Kota Palu tidak mengusulkan. Saya potong yang terkait itu Iya. Aku berulang-ulang ini. Pak Ketua. Jadi hasil kita ulang dari awal. hasil dari seleksi tahap 1, tahap 2. Oke. Masuklah Komio di P3K, calon P3K paruh waktu. Itu lulus ya. Maksudnya Statusnya tidak apa? saya mau ngomong Iya, maksudnya statusnya apa, Pak? Honor. tenaga non ASN ya, karena tidak lulus di tahap 1, 2. Lulus tapi tidak dapat Tidak, informasi. itu kalau tidak salah dia punya status tidak lulus tapi tidak mendapatkan kuota. Iya, informasi betul. Angkat makanya saya sudah simpulkan pokoknya Iya. tidak memenuhi syarat lah untuk masuk di tahap 1, 2 karena formasi, karena hasil nilai. Baru dia punya variasi nih Pak Ketua. Beda-beda waktu seleksi ini kan tahap pertama misalnya dia pengalaman sudah lama bekerja, toh? Masih diutamakan. Pas tahap kedua lagi itu yang diprioritaskan lagi hasil nilai. Barangkali dia baru 2 tahun atau 3 tahun tapi kalau nilainya tinggi itu yang memang kebijakan ini dari pusat ini berubah-ubah setiap tahun. Setiap pelaksanaan seleksi berubah. Masuklah mereka di paruh waktu karena itu sisa dari yang tahap 1, 2. Berarti kan sudah masuk dalam data ini, database. Itu yang dikirimkan oleh pusat ke seluruh Indonesia.
yang masuk yang tidak memenuhi syarat tadi itu yang masuk tahap ketiga paruh waktu, calon paruh waktu dikirim ke seluruh daerah. Kemudian tadi kan dibukakan yang seperti disampaikan tadi dari tanggal 7 Agustus sampai 20 Agustus untuk pengusulan. Tetapi tanggal 7 sampai 15 itu cuma namanya saja dia bilang dibuka, tapi tidak bisa terbuka sampai tanggal 15 dari 7 Agustus sampai 15 Agustus. Jangan contoh lah, jangan. Bapak bisa buktikan bahwa pada tanggal itu tidak bisa terbuka. Betul. Oke. Betul. Nanti kita cek gitu. Kenapa Palu punya tidak bisa terbuka? Semua daerah itu. Kemudian ya, tanggal 15 kita coaching ini dengan Kemenpan baru terbuka nanti tanggal 16. Batasnya tinggal 4 hari. Karena mepet waktunya ini, kami membuat surat tanggal 19 Agustus sebelum berakhir tanggal 20. Tapi tidak ditanggapi. Ada suratnya itu? Ada semua. Itu nanti itu yang tadi yang sudah tidak ditanggapi. Di satu sisi kami masih dalam pelaksanaan proses penyelesaian yang tahap 1-2 di Taipa Beach. Kemudian karena tidak ada tanggapan, kami buat lagi surat tanggal 22 Agustus. Tapi dari tanggal 11 itu kami minta sampai tanggal 31 Agustus, Pak, minta perpanjangan. Karena biasanya dari tahap pertama kedua lalu itu sejak minta perpanjangan dikabulkan terus, karena kebiasaan dikabulkan terus. Kami minta perpanjangan ini karena kami harus disuruh mapping data yang tenaga non ASN ini atau yang paruh waktu ini. Jadi waktu yang tanggal 16 itu sampai 20 kan mepet, kami juga menyelesaikan di sana yang harus selesai oleh BKN. Kami minta perpanjangan sampai tanggal 31, kami tidak dibalas, kami susul lagi tanggal 22 Agustus. Kemudian itu kami minta dibukakan slotnya itu di surat tanggal 22 Agustus itu. Kemudian tidak ditanggapi juga, kami masih menyurat lagi di bulan September. Ada surat untuk ditujukan pembukaan slot, Pak? Iya, ada. Nanti, Pak, ya? Ada. Iya. Iya, mapping ulang itu. Ada surat itu, Pak, supaya. Iya, ada. Surat beliau. Karena tidak dibukakan itu kami punya slot sampai tanggal 25, kan ada perpanjangan lagi 20-25 ini. Kami kehabisan waktu karena kami punya kegiatan sampai tanggal 26. Ini tidak bisa kami tinggalkan juga. Maka kami selanjutnya menyurat terus sampai surat kelima. Tanggal 25 itu ada jawaban, sehingga Bapak sibuk dengan pekerjaan yang Bapak. Betul. Kami punya harapan waktu itu karena kebiasaan waktu seleksi itu ada perpanjangan terus. Tapi tidak ada jawaban. Jadi dari situ juga kami sebenarnya berkesimpulan, Pak Ketua. Sementara di satu sisi mereka ini kan ingin menghabiskan tenaga non ASN, tapi kenapa di satu sisi mereka tidak mau memberikan ruang untuk menyelesaikan itu dengan memperpanjang daerah punya untuk pengusulan. Nah, makanya kami punya insting ini mereka ini tetap mereka harus akomodir ini, mereka harus selesaikan kayaknya, Pak, karena di satu sisi undang-undang mengatakan menyelesaikan, tapi di satu sisi mereka masih bakar. Ya, itu bagi informasi terkait ini. Masih ada yang kurang lagi? Sudah, Pak. Makanya kita berdoa saja semua, berjuang. Semoga perjuangan baik dari LBH maupun dari Pemkot bisa mengabulkan. Sekarang pertanyaan saya terakhir, Pak, izin, Pak. Kalau dibuka ini apa namanya tadi? Slot ini input mereka. Langsung iya. Karena data itu kan sudah ada di data. Pertanyaan selanjutnya. Apa pertimbangan Pak RB konsekuensi kalau dibuka itu mereka langsung diterima? Pasti mereka punya jawaban, Pak. Ini untuk menjaga pendapat hukum dari yang kalau kita bawa ke pengadilan, Pak, ya. Pasti kalau dia buka, dia bilang akan ikut lagi yang lain nih. Oh, tidak, karena data ini kan sudah ada di BKN, Pak. Data resmi semua sudah, tidak mungkin lagi orang Batam. Database itu? Iya, data yang untuk tenaga non yang paruh waktu ini. Jadi yang kita ini sudah 98 itu ya? Iya. Data 98. Sudah terbungkus di BKN. Bapak bisa jamin kalau kursnya apa? Bisa. Kalau dibuka bisa punya slot Kemenpan. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ada namanya Undang-Undang 25/29 tentang pelayanan publik. Itu di undang-undang itu, kalau kita sudah menyurat, wajib hukumnya
instansi atau kementerian lembaga untuk menjawab surat tersebut. Paling lambat 1 minggu diberikan. Kalau dia tidak menjawab, dia dianggap menyetujui apa surat yang kita sampaikan. Ya. Itu ingat itu Undang-Undang Nomor 25/2009. Maka kalau suratnya BKD itu nanti digugat, kita sudah menyurat pada saat belum ditutup slot, wajib hukumnya dianggap dia menyetujui apa yang kita minta, walaupun dia tidak jawab. Makanya ini rajin, Bapak Ibu rajin baca undang-undangnya, tanya banyak undang-undang. Undang-undang 30 2014 itu administrasi pemerintahan. Itu administrasi pemerintahan juga. Kalau Bapak Ibu ada namanya kondisi keadaan diskresi, bisa saja kita gunakan diskresi kondisi keadaan tertentu. Kalau Bapak Ibu, makanya saya dengan ini kalau Bapak Hukum boleh tanya undang-undang di otaknya hanya undang-undang semua dan peraturan pemerintah semua ada di dalam. Makanya nanti saya dengan Pak kuasa hukum untuk mendesain itu. Yakin percaya kalau beliau ambil kabang hukum bagian dari itu akan saya bantu beliau, ya kan, untuk mempertegas beberapa hal terkait itu. Kita anggap bahwa ya dia jawab, dia tidak jawab, diam pun bicara deskripsi kebijakan, diam pun kalau menurut teori kebijakan, diam pun adalah suatu kebijakan. Diam, orang diam ditanya dia ngawat ya, itu adalah kebijakan. Diam ini adalah suatu kebijakan diambil. Makanya nanti tidak ada lagi kita nanti percayakan saja, saya akan keluarkan karena kalau nanti besok pagi energi ini habis, karena dengan diskusi ini kita bisa lebih mencari titik temunya daripada Bapak nanti selalu menyampaikan melalui mohon maaf ini dulu kita orasi apa namanya orasi. Tapi dengan diskusi ini mungkin kita lebih mencari dan Bapak Ibu memberikan masukan. Karena masukan Bapak Ibu merupakan satu hal yang memberikan nilai strategi untuk kami bisa menyusun langkah-langkah ke depan. Hanya Bapak Ibu, kami hanya butuh hal yang ada 2 Bapak Ibu kanan dan 2 Bapak Ibu yakin percaya Pak Agus bisa menjadi hal yang terbaik untuk Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya, saya kembalikan kepala BKD yang tadi buka, saya kembalikan untuk tutup. Dibuka tadi Pak? Oh dibuka. Sudah, jadi izin Pak, habis ini kan yang kita dapatkan pertemuan sama BKD dengan Biro Hukum Pemkot Kota Palu. Kita pulang di sebentar ini kerja lagi, kita rumuskan termasuk gagasan ini. Karena pengacara ini ada 7 kita, bukan cuma saya kepala, ada Mei juga sana. Ya kan? Belum lagi kasus PTTN ini, Artalita sudah datang masyarakat perwakilan politik. Itu yang punya sertifikat itu diserobot dengan perusahaan sawit. Ya sama dengan dokter Kanu lagi dia di Gaza, itu yang menangis di PBB. Bukan dia bilang saya tidak bisa bekerja. Setiap hari 4 orang mati, sementara saya cuma 7 orang dokter. Itulah, mari kita bersolidaritas. Kita lihat apa yang menjadi kerapuhan, kealpaan daripada hidup ini yang tidak Pancasilais, tidak konstitusional. Mari, kalau ada, saya tahu saya punya adik-adik, saya punya saudara, saya punya kakak di sini, Pak Hadi itu, saya punya adik di apalagi Juliana. Maksud saya, kita kritik mereka dalam kinerja. Ya. Kita juga siap dikritik untuk kita jadikan masukan buat kita. Nah, kalau ada perbedaan begini, yang saya dapat sebagai pengacara kuasa hukum, mereka mau mendukung satu kalian besok jawaban daripada somasi kita. Yang saya butuh itu adalah perintah pengadilan, sudah tidak ada. Cuma perintah pengadilan saja itu, gara-gara Pak NRB itu. Karena mau dipocari lagi dia punya cerita, sudah jadi bubur nasi. Tidak bisa lagi. Yang hanya ada satu, tujuan kita adalah bagaimana ibu diakui. Dan statusnya ibu adalah ASN. Begitu saja. Apakah judulnya P3K, saya punya obakan NIP. Itu cita-cita saya. Oke Bu ya. Dan keputusan itu bukan dari pejabat publik, dari pengadilan. Ada lagi kan? Ya ada lagi kita mau sampaikan. Tidak ada Pak. Bagaimana? Kalau masih ada yang kurang, kita bicarakan di kantor supaya saya komunikasikan sama Doa. Ya. Nanti Pak Ketua, misalnya ada yang belum sempat kami ingat saat ini yang terkait dengan informasi-informasi ini, silakan telepon, tidak apa-apa.
barangkali kami kesini sendiri atau silakan. Kami terbuka, ya. Kami tetap membantu Komio karena tanpa Komio minta bantuan pun kami sudah melakukan itu. Ya. Jadi kita sekarang niat tulus dan ikhlas untuk memperjuangkan suara-suara dari teman-teman tenaga non ASN. Moga-moga apa yang Pak Ketua sampaikan tadi bisa berhasil karena Komio punya nama data itu sudah ada dari PKN, sudah masuk semua di sana, sudah di sana semua. Itu yang mereka kirim ke seluruh daerah untuk masuk dalam data yang paru. Itu istilahnya tinggal minta pengakuan dari daerah untuk pengusulan kembali. Maksudnya mengusul ini bukan yang baru, tapi namanya Komio sudah ada semua di situ. Tinggal istilahnya diverifikasi seperti yang Komio bilang, jangan ada yang mungkin sudah meninggal atau yang tidak pernah bekerja. Itu yang diamanatkan oleh PKN untuk memverifikasi dengan istilah mapping. Jadi itu informasi ya buat kita semua. Tidak usah kami ragukan. Namanya yang penting Komio pernah ikut tes, pasti masuk di situ. Kecuali yang tadi itu yang punya sertifikat BPG karena ketentuan dari Kemendikbud mereka bisa ikut seleksi. Oke? Tetapi yang lain semua yang pegawai Pemkot yang bahonor pasti ada namanya di situ. Maksudnya yang bahonor tapi ikut seleksi kemarin pasti ada namanya di data BKN yang dikirimkan ke seluruh daerah itu. Tidak bisa kami tambah atau kami ganti, tidak bisa. Kalau berkurang bisa, berkurang karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja dan sudah meninggal. Itu yang disuruh mapping oleh BKN. Oke? Itu barangkali yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya punya saudara-saudara, saya punya sampai subuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ini atas apresiasi dan atensi kita semua. Bukan hanya kami sama-sama berjuang untuk Komio karena kami juga punya keterbatasan. Kami punya keterbatasan, makanya mungkin lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, silaturahmi kayak ini, kita bisa memperjuangkan, kita punya nasib. Mudah-mudahan kita Kota Palu, karena Kota Palu bisa memperjuangkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Karena bukan cuma kita. Bukan cuma kita. Oke, itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.